Shalom saudara, haleluya, puji Tuhan. Kita dapat kesempatan lagi untuk mendengarkan Injilnya. Amin, Injil damai sejahtera. Injil adalah kekuatan Allah, haleluya, untuk menyelamatkan. Injil ada kuasa di dalam Injil untuk menyelamatkan. Ya, kita sudah selamat, tapi jiwa kita perlu lebih lagi diselamatkan, diubahkan, dijadikan makmur. Amin. Nanti dari dalam jiwa kita yang sudah semakin dijadi keutuhan itu semakin keluar, itu akan lebih lagi muncul dalam hidup kita. Haleluya. Amin saudara. Glory. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita mau bicara, haleluya, bagaimana kita sudah berada dalam kerajaannya. Kita sekarang tidak lagi beroperasi seperti orang dunia. Segala sesuatu berdasarkan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, ya kan? Tapi sekarang di dalam kerajaan Allah kita beroperasi menurut sistem kerajaan Allah, yaitu apa? Kerajaan Allah seperti orang menabur benih, Alkitab bilang. Amin. Sehingga haleluya, sekarang kita lebih difokuskan, segala sesuatu difokuskan kepada firman-Nya, kepada Yesus yang telah menyelesaikan segala sesuatu untuk kita. Bukan lagi diri kita menjadi fokus, perbuatan kita, jerih payah kita, pengorbanan kita, tidak. Tapi Dia, pengorbanan Dia, jerih payah Dia. Karena haleluya itu yang Dia katakan, kuknya aku mudah, bebanku ringan. Ya, Matius 11, ya kan? Haleluya, kita nggak akan ke situ lagi. Tapi sekarang hari ini saya mau lebih lagi menggali lebih dalam, ya, supaya jiwa kita lebih lagi dikokohkan, ya, di dalam kebenarannya. Bukan lagi kita udah pernah dengar tradisi agamawi, tapi dalam firman-Nya. Amin, firman kasih karunia-Nya. Nah, firman-Nya mengatakan di 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa siapa yang berada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, manusia lama kita ya yang bisa kena kutuk, yang ada di bawah kuasa si jahat, ya toh, yang tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan, itu sudah berlalu. Kita yang baru sudah datang. Kita sudah berada dalam Kristus. Ya kan, saudara sudah berada dalam Kristus. Saudara, kalau firman Tuhan mengatakan gitu, itu adalah satu ayat yang kita hanya perlu mengakui dengan iman. Bukan supaya kita untuk menjadi ciptaan baru, tapi karena kita sudah ciptaan baru. Amin. Kita hanya perlu aminin aja. Kita perlu aktifkan, ya, dengan kita mengakuin dengan mulut kita, dengan hati yang percaya. Kita sedang mengaktifkan, ya kan, jati diri kita. Ya kan, jati diri kita tuh penuh kuasa, saudara. Itu seperti Yesus, kita tuh kita di alam roh tuh sudah dipakaikan Yesus. Tapi waktu kita mengaktifkan, ya, itu lebih lagi di alam roh, ya. Iblis bingung, ya, setelah Yesus disalib, di mana-mana Yesus. Di mana-mana Kristus. Itu satu disalib, sekarang banyak sekali di mana-mana Kristus. Amin. Saudara pernah melihat gak film yang satu-satu dibunuh, wah jadi banyak. Ya, demikian juga Tuhan kita. Dia sebagai benih, ya kan, dia menyerahkan hidupnya, ya, untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia serahkan seluruh hidupnya, juga ketaatan dia, ya kan, yang sempurna. Dia mati untuk kita. Dia sebagai benih, dia mati untuk kita. Sehingga waktu dia bangkit, bukan hanya dia bangkit, kita juga dibangkitkan bersama dia. Itu yang bikin iblis bingung. Sekarang banyak sekali Kristus di mana-mana. Tadinya cuma satu sudah bikin dia pusing. Sekarang lebih banyak lagi. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Karena waktu saudara sadar diri saudara dan saya, kita lebih sadar, kita mengakui jati diri kita. Itu seperti Yesus sendiri, seperti Kristus sendiri. Kita nggak kelihatan kelemahan kita, nggak kelihatan seperti orang jasmani itu. Kelihatan seperti Kristus, penuh kemuliaan, tanpa cacat celah. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Itulah diri saudara yang sebenarnya. Amin. Maka itu sebabnya saudara jangan bosan-bosan kalau diingatkan, ya, karena kita harus perlu pakai KTP surgawi kita. Ya, KTP ilahi kita sampai Yesus datang lagi. Nanti kalau sudah selesai, oke, sudah muncul yang sebenarnya. Sekarang ini kita masih, jiwa kita masih harus diperbarui. Kita yang perlu terus diingatkan. Kesadaran kita harus semakin bertambah. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara udah ciptaan baru, saudara tidak sama lagi dengan orang dunia.
Apa yang orang dunia alamin, kutukan, bencana, ketakutan, ya kan, kesepian, rasa kurang dikasihin, kering, itu sudah berlalu. Saudara, yang baru sudah datang. Allah adalah Bapa saudara. Yesus selalu menyertai saudara, rohnya ada di dalam diri saudara, hadiratnya ada di dalam diri saudara. Amin. Oke, kita langsung saja ya saudara. Ya, kita akan langsung saja ke Kolose 1 ya. Kolose 1. Haleluya, saya bacakan dulu ya. Sebab itu sejak ayat 9 ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, mendengar apa? Yaitu mengenai orang-orang ya yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, ya kan? Dan bagaimana mereka kemudian selanjutnya ya, kesungguhan mereka ya. Haleluya, kalau sudah baca dari dari ayat di atasnya ya. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ini Pak Roh Kudus berbicara mengenai melalui Paulus mengenai anak-anak Tuhan. Ya, sudah dilahirkan kembali terus tidak berhenti-henti berdoa, ya kan? Tidak berhenti didoakan ya, supaya kami meminta supaya kamu, ya kan, lebih dari sekedar kebutuhan hidup ya. Saudara di sini katakan menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Amin. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Oh, haleluya. Wow. Dan kamu memberi buah dalam sekejap dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Oh haleluya, kuraka syatirada kasyatirada pokusyatirada kasyatir. Haleluya, kirako syatirada kasyatir. Saudara dengar aja dulu ya. Dan mengucap syukur kirako syatirada syara. Ya, oke, sampai di sini saya stop dulu ya. Karena ini semua sangat-sangat syarat kaya dengan nutrisi. Kaya dengan makna, saudara. Dulu kalau saya mulai berapa tahun yang lalu waktu saya mulai baca surat-surat rasuli ya, Efesus, Kolose ya kan. Kadang-kadang saya pikir, aduh, muluk banget sih. Kayaknya tuh, wah, udah melebihi pikiran saya gitu kan. Ini apa hubungannya dengan hidup saya yang sekarang? Ya, ini minggu depan aku perlu ini, bulan depan aku perlu ini. Ini ada apa hubungannya sih? Ini sangat ada hubungannya, saudara. Sangat ada hubungannya. Ya, dulu saya nggak suka. Saya maunya berdoa yang saya lagi perlu. Kayak kita anak-anak kan, anak-anak kecil kan nggak terlalu mikirin kan. Oh nanti gimana, sekolah saya gimana, kerjaan saya. Anak kecil mah nggak mikir begitu. Dia pikir apa? Aduh, aku pengen layangan tuh. Aduh, aku pengen sepeda tuh. Amin. Anak kecil kebanyakan cuma pikirannya seputar itu aja ya. Seputar apa yang dia mau, dia suka, iya toh minat dia. Tapi semakin kita bertumbuh, ya kan, semakin kita lebih lagi bisa berpikir jauh ke depan. Ini Bapak kita luar biasa. Dia kasih, ya kan, firman-Nya untuk menolong kita mempunyai pikiran seperti memiliki pikiran seperti dia. Karena firman-Nya bilang pikiranku jauh lebih tinggi dari pikiranmu. Jalanku jauh lebih tinggi. Ya kan, karena kejatuhan Adam manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga sekarang manusia tuh dengan berpeluh ya kan, dengan berpeluh mikirannya apa? Cari nafkah, terus memenuhi kebutuhan hidup, terus mengatasi masalah hidup ini. Tapi Tuhan mau kita tidak ciptakan hanya untuk sekedar bertahan hidup, saudara. Kita sudah ciptaan baru, kita adalah imam-imam dan raja-raja. Amin, kita adalah anak Allah, ya, raja di atas segala raja. Yesus adalah raja-raja di atas segala raja. Dan kita adalah raja-raja, ya. Seorang raja bukan hanya mikir bagaimana untuk bertahan hidup. Dia mikir jauh lebih dari itu. Ya, dan itu adalah siapa sebenarnya kita. Makanya saudara sabar, ya, kalau saudara nggak biasa, saudara terus latih dirimu untuk dengar lagi, baca lagi. Ya, mungkin secara ini minatnya masih kurang, tapi kalau saudara mulai biasakan, saudara akan nanti jadi kesukaan. Amin, haleluya. Dan lebih dari sekedar
keluar dari masalah. Lebih dari itu saudara. Amin. Kasih karunia yang akan lebih gampang mengalir. Ya kan, penyediaannya akan lebih lagi gampang diterima. Waktu kita lebih lagi mengerti diri kita yang sebenarnya. Amin. Makanya itu yang Yesus bilang, "Kuknya aku mudah, bebanku ringan." Ada beberapa orang mungkin waktu pertama-tama saya kasih mereka ngomel. "Ah, kamu tuh gampang aja ngomong. Tuhan udah sediakan. Tuhan sudah punya rencana." Oh, tidak semudah itu katanya gitu. Kenapa ada orang yang ngomong gitu? Karena terlalu banyak kuk dan beban yang bukan dari Tuhan. Ya kan? Makanya waktu suruh jadi anak kecil, wah kok enak aja sih. Karena sudah terbiasa pola pikirnya, ya kan? Tapi kita bisa berubah. Yesus nggak pernah bohong. Siapa yang saya mau percaya? Yesus yang ngomong itu yang benar atau orang itu? Saya tahu Yesus yang benar karena Yesus nggak pernah berdusta. Jadi ada satu pengertian yang salah atas diri orang itu. Yang kalau dia mau terbuka, dia nggak usah pakai kuk yang bukan dari Yesus. Yang bikin hidupnya jadi rumit, saudara. Amin. Ya kan di sini dikatakan, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Ya kan? Dikatakan nih, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Ya kan? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Makanya kenapa tiap pagi kita sering pakai patron doa, doa lagi, doa lagi. Karena di sini dikatakan tidak berhenti. Bukannya Tuhan nggak kasih, karena pertumbuhan kita semua beda-beda. Ya, kita nggak bisa terima semua apa yang kita perlu tahu sekaligus. Karena kemampuan kita, kapasitas kita untuk menerima harus dikembangkan dulu. Kayak komputer juga gitu. Kalau Pentium 2, dia nggak bisa download program yang melebihi kemampuan dia. Ya kan? Harus ada sesuatu yang ditambahkan. Harus ada sesuatu kapasitas yang dibesarkan. Demikian juga kita. Ya kan? Anak kita juga gitu. Kalau dia masih SD, dia nggak bisa download materi untuk yang SMA atau universitas. Dia nggak mampu. Ya kan, dia harus bertumbuh dulu. Demikian juga kita. Itu sebabnya saya mulai bagikan ini supaya kapasitas saudara itu semakin bertambah. Kita nggak lagi segala sesuatu dipusatkan pada diri kita, ya kan? Bagaimana saya, ya kan, melalui doa mengatasi ini. Saya harus berdoa supaya itu. Itu tuh oke. Sekarang kita merubah paradigma kita untuk kita nggak berfokuskan segala sesuatu dari diri kita sebagai pusatnya, enggak. Kita rubah, sekarang kita mau lebih lagi sadar bahwa kita sekarang berdiri di atas tanah perjanjian, di atas karya Yesus yang sudah selesai, di atas tanah kemenangan, di posisi sudah selesai, di posisi kemenangan. Amin. Kita perlu tahu dan ini perlu diulang-ulang terus sehingga kapasitas kita untuk menerima akan bertambah. Kita akan bisa melihat lebih jelas, ya kan? Karena seorang anak masih kecil kan, kalau kita sama-sama berdiri, ada hal yang dia nggak bisa lihat kan? Ya kan, mungkin saya harus gendong dia untuk bisa ngelihat. Tapi untuk dia mau lihat terus, dia harus bertumbuh. Ya kan? Sama juga waktu kita mulai merenungkan dan menerima surat-surat rasuli, kita sedang mulai lebih lagi beroperasi sebagai ciptaan baru. Kita mulai lebih lagi beroperasi dari posisi sudah selesai, posisi perhentian, posisi kemenangan. Amin, saudara. Jadi bukan lagi struggle, berat, harus begini, enggak. Akan lebih lagi mengalir dalam damainya. Amin. Itu kerinduan saya, saudara. Untuk damainya semakin meningkat dalam diri saya. Saya percaya itu juga kerinduan hati saudara. Amin. Oke, di sini dikatakan supaya kamu menerima segala hikmat. Sebentar ya, saya minum dulu ya. Segala hikmat dan pengertian yang benar. Jadi kita bisa minta dan kita bisa minta terus. Karena kan seringkali kita harus bikin keputusan demi keputusan. Udah keputusan ini nanti harus ada lagi keputusan. Nggak ada salahnya kita terus. Dan kita minta dan kita juga bisa klaim. Tapi kita juga bisa minta karena kita punya hubungan sama dia. Ya, walaupun saudara sudah orang dewasa, orang tua saudara tetap ada saat saudara bicara sama dia kan tetap ada hal yang saudara minta kan.
Amin. Kalau pergi ke rumah mama saudara, saudara udah menikah, saudara pergi ke rumah mama, apa bapak kan, ya kan ada saat saudara masih minta, boleh nggak aku itu ini apa itu. Walaupun sebagai orang tua, oh ya nggak apa-apa, gitu kan, nggak ada salahnya ya. Jadi minta segala hikmat dan pengertian yang benar, ya kan. Jadi saudara bukan hanya perlu solusi, tapi saudara juga perlu hikmat, segala hikmat, in all wisdom, segala hikmat. Apakah itu dalam pelayanan, soal pasangan hidup, soal anak, soal kesehatan, soal bisnis, apapun saudara minta, bisa minta segala hikmat. Amin, saudara. Dan bukan itu aja, dan pengertian yang benar. Kalau bisa minta pengertian yang benar, berarti ada pengertian yang keliru. Amin. Makanya kita jangan pikir kita udah ngerti dulu. Kita minta dulu. Kita percaya Tuhan benar gak ini? Ya kan? Firman-Mu ngomong apa? Ya kan? Karena pengertian yang benar, ya berarti ada pengertian yang salah. Ya, terutama kalau kita tanpa kita sadari ada saat kita ngobrol sama orang yang walaupun orang Kristen, yang pikirannya belum diperbarui loh. Kadang-kadang tanpa sadar orang itu, kalau pikiran orang itu belum diperbarui, dia akan kasih nasihat, kasih saran dari pikiran yang belum diperbarui. Sama dengan orang fasik, saudara. Nah itu bahayanya, ya kan. Jadi bukan hanya yang penting orang Kristen, iya oke. Tapi perhatikan dulu gimana orang itu hidupnya. Kalau dia nggak hidup, ya kan, nggak sedang bertumbuh, dia bukan orang yang nggak terlalu peduli kehendak Tuhan, ya kan. Ada kan yang seperti gitu, yang penting secukupnya aja, yang penting ke gereja, nggak usah fanatik lah. Ya kan, yang penting sekedarnya gitu kan. Pasti nanti kebanyakan advice-nya itu nggak selalu, ya saya nggak bilang semuanya salah, tapi lihat sesuai nggak dengan firman Tuhan. Amin. Saya dulu pernah waktu saya lagi lemah, saya ada satu tantangan berapa tahun yang lalu, saya ada lemah mengenai satu hal, ya kan, dan mengenai anak saya ya sebetulnya ya. Sekarang puji Tuhan sudah lebih bertumbuh ya. Jadi waktu saya lagi lemah, saya lagi diganggu dengan satu hal. Nah, orang yang dekat sama saya, ya waktu itu saya nggak tahu seperti sekarang ya. Dia kemudian berusaha nolong saya. Dia kasih saran, tapi sarannya dia bukan dari firman. Tuhan berusaha menyetop saya loh. Tapi karena itu waktu itu lagi lemah ya, akhirnya saya lebih dengar dia. Waduh, saya punya masalah saudara. Berapa tahun sih, ya kan, punya masalah gara-gara sarannya dia itu. Saya nggak bisa nyalahin dia ya. Nah, tapi setelah itu Tuhan pulihkan, semua dipulihkan luar biasa. Tapi saya sadar bahwa waktu kita lagi lemah, kita harus berhati-hati dengan siapa kita bicara. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, datang aja sama aku dulu. Ya kan, datang sama dia dulu. Ya kan, kita bisa minta ini nih, Tuhan, penuhi aku dengan segala hikmat dan pengertian yang benar. Datang sama dia. Yesus adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Ya kan, biarlah kita lebih sadar. Yesus itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Dan juga di dunia yang akan datang. Nanti akan ada tuntunan dia kalau kita masih perlu ngomong sama orang. Amin, saudara. Dia akan tuntun kita, ya kan. Nah, misalnya contohnya gini, waktu itu saya pernah gatal-gatal di muka ya, tiba-tiba gatal kok beruntusan terus gatal-gatal, kenapa ya? Terus akhirnya, nah saya nggak langsung tanya orang, saya dengar hati saya. Di sini waktu saya kemudian tidak gelisah, saya dengar di sini di hati saya, di sini bilang begini, itu bukan penyakit, kamu hanya perlu sesuatu, kayak gitu loh. Ya nggak pakai kata, saya nggak tahu pakai kata kamu apa enggak, dengan kata lain itu bukan penyakit, hanya perlu sesuatu tubuhnya. Jadi kemudian terus saya tanya Tuhan, harus gimana ya Tuhan, tanya sama gimana ya, maksudnya tanya sama siapa ya, Tuhan arahkan, tanya sama si Anu, gitu loh. Jadi saya ke Tuhan dulu kan. Jadi saya kemudian telepon teman saya bilang, saya ini gatal-gatal. Oh itu kamu tuh biduran, kata gitu. Kamu perlu kalsium sama vitamin D. Oh gitu ya, oh oke. Nah itu kan. Nah saya langsung kemudian ya saya expose vitamin D, langsung oke. Ya kan, tapi saya ke dia dulu.
Jadi dalam apapun yang kita butuhkan, kita bisa ke Dia dulu. Dia akan beri kita segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi rupanya kehendak Tuhan itu dalam setiap aspek hidup kita ada kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Mengenai kesehatan kita, mengenai perkawinan kita, anak kita, bisnis, pelayanan, seluruh aspek deh. Ya kan, Dia punya kehendaknya buat kita. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia mau kita terpelihara sempurna roh, jiwa, tubuh kita. Makanya dikatakan di 2 Petrus 1 Petrus 5 dikatakan ya, serahkanlah segala bebanmu. Ayat 7 ya. Serahkan semua bebanmu, semuanya kepada Dia. Cast all your cares on Him. Apa yang mengganggu saudara dan saya? Apa yang mengganjal? Yang rasanya kok gak enak gitu loh. Tuhan mau serahin ke Dia. Serahkan semuanya. Jangan anggap remeh. Buat saudara mungkin, ini cuma hal kecil. Kalau itu ganggu saudara, serahin ke Dia. Firman Tuhan mengatakan, sebab Dia yang memelihara kau. Bukan diri kita, bukan uang kita, bukan tangan kita sendiri. Amin, bukan jerih payah kita. Bukan si anu dan si anu, tapi Dia yang memelihara kita. Dia pemelihara jiwa, tubuh, dan rohani kita. Dia yang pelihara. Dia yang peduli. Kalau bahasa Inggrisnya because He cares. Ya, bukan hanya Dia yang memelihara, tapi juga Dia peduli sama kamu. Dia peduli akan engkau. Amin, saudara. Jadi, kehendak Tuhan untuk saudara dan saya ialah supaya kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus. Nanti kalau sudah Yesus datang lagi, kita dijemput, kita balik, itu sudah lain ceritanya. Tapi sekarang tubuh kita masih harus ditebus, jiwa kita masih perlu diselamatkan, dirubahkan. Itu sebabnya Allah Bapa yang baik, Dia sudah perlengkapi kita. Kita hanya perlu kasih respon aja. Kita hanya perlu percaya aja, Bapak beri aku segala hikmat untuk mengetahui kehendak-Mu soal ini. Soal apa? Pernah sekali waktu saya kasih contoh juga. Waktu berapa tahun yang lalu saya di Jepang, sebentar saya minum dulu ya. Saya waktu itu karena sibuk ya, tidak mengerti soal makanan bernutrisi lah atau apa. Jadi saya berapa waktu makan saya tuh banyak yang instan ya. Terutama ya roti, ya spaghetti, ya mie, ya kan, terus yang di kalengan karena sibuk Jepang kan. Wah, apa-apa maunya cepet. Selama saya waktu itu makannya terus-menerus gitu. Untuk beberapa, enggak lama loh. Cuma mungkin enggak lebih dari 2 minggu. Tapi udah langsung ngefek ke tubuh saya. Saya mulai rasa lemes, enggak ada tenaga, kayaknya stres, pokoknya enggak enak lah. Nah, akhirnya saya periksa ke dokter ya, ke rumah sakit. Periksa kencing dan darah. Tapi mereka nggak tahu, nggak ketemu. Mereka bilang nggak ada apa-apa. Kamu tuh oke, kamu tuh nggak ada something wrong katanya gitu. Saya penasaran, saya bilang nggak mungkin, karena saya merasa sesuatu dalam tubuh saya. Lesunya minta ampun gitu. Terus kalau udah makan belum habis tuh udah bisa tidur loh saudara, saking ngantuknya, ya kan. Akhirnya mereka nggak bisa kasih jawaban. Baru saya ingat, baru saya minta hikmat. Nggak ada penghukuman ya saudara. Jadi saya bilang, Tuhan, Engkau yang paling tahu semua, kasih tahu saya. Dan itu saya ke tempat teman saya, ke kantornya dia suruh saya tunggu. Saya orangnya suka baca, saya ambil gitu aja satu kayak majalah Jepang ya, yang sebagian tulisan, tapi karena saya nggak terlalu ini Jepang, udah kurang minat, saya cuma buka di tengah-tengah. Saya buka yang ada gambarnya saudara. Dan ada beberapa gambarnya, semuanya itu menunjukkan gejala yang saya miliki waktu itu. Saudara bayangkan, semua gejala itu ada di gambar itu. Kelihatan itu kayak orang botak itu kan, ada gambarnya, dia lagi tepar, dia lagi kembung, dia lagi ini dan itu. Kelihatan semua. Lah ini gejalanya saya. Semua ada di situ. Yaitu kamu tuh begini gitu kan. Kamu terlalu banyak makan tepung ya, yang udah di bleach, yang udah diputihkan terlalu terus menerus, sebagai makanan pokok gitu loh, sehingga itu efeknya nanti. Waduh, saya bilang puji Tuhan, akhirnya saya rubah makan biasa lagi, oke langsung saudara. Nah itu kan, itu contohnya.
Harusnya saya nggak usah buang waktu, buang uang ke dokter. Tanya dia dulu, baru ke dokter kalau perlu, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi selalu sama dia. Karena firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan dia. Jadi di sini Tuhan mau kita bisa minta dan kita bisa terus-menerus. Dikatakan tidak berhenti berdoa. Minta segala hikmat, pengertian yang benar untuk mengenai kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin, kehendak Tuhan dalam segala. Soal keuangan juga gitu. Ya kan? Mau lebih lagi menerima firman-Nya, menerima kasih Allah. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau mendengar soal keuangan karena takut, ya kan? Takut uangnya diambil. Saudara, segala emas dan perak itu kepunyaan Bapak kita. Dia yang kasih kuasa memperoleh kekayaan. Dia bukan miskin, dia nggak perlu uang kita. Kita yang perlu menuai. Jadi kalau saudara nggak dengar, minta dulu aja segala hikmat, pengertian yang benar. Kehendak Tuhan ialah apa? Untuk firman-Nya digenapi dalam hidup saudara. Dia sudah tanggung penyakit kita, dia sudah jadi kutuk buat kita. Amin. Kita sudah ditebus, ya kan, dari kutukan yang Adam juga. Harusnya kita nggak usah stres untuk kita bisa menerima penyediaan Dia, untuk kita bisa dipimpin kepada dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Karena kehendak Dia adalah untuk kita hidup dengan iman. Ya kan? Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan sama Dia. Kenapa? Bukannya Tuhan bilang, kalau kamu tidak percaya, aku tidak suka sama kamu. Bukan begitu pengertiannya. Karena Allah itu kasih, saudara. Kita hanya bisa menerima Dia lewat iman. Allah itu kasih. Ya kan, kita sebagai orang tua juga, saya nggak suka ya kalau saya udah siapkan ini itu yang terbaik, terus anak saya menolak, ya kan, dia cari sendiri, padahal saya sudah siapkan, ya kan. Saya nggak suka, kenapa? Karena saya mengasihi anak saya. Saya nggak mau anak saya setengah mati, sedangkan saya sudah siapkan apa yang dia butuhkan dan inginkan. Contohnya. Demikian juga Bapak kita. Dan karena Dia adalah roh, Dia kasih dalam bentuk janji, dalam bentuk warisan. Itu semua ada di alam roh yang hanya bisa diterima oleh iman. Dan iman itu tidak susah, saudara. Saudara balik lagi, saudara bisa minta segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna. Gitu juga misalnya saudara merasa, Tuhan kayaknya kok saya di pelayanan ini, misalnya saudara biasa di satu pelayanan dan saudara sudah lebih bertumbuh dan saudara merasa kurang nyaman di situ, ya kan? Terus saudara rasa, aduh nggak enak, gimana? Datang sama Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan segala hikmat untuk mengetahui kehendak-Mu soal ini. Sehingga apapun yang kita lakukannya dengan sikap yang benar. Dari sikap yang benar. Allah itu kasih. Ya kan? Bukan hanya sekedar ikut-ikutan teman, ikut si A, si B, enggak. Kita lebih lagi dipimpin oleh Dia. Ya, oleh hikmat-Nya, oleh rencananya. Amin, saudara. Haleluya, karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ya kan, Yeremia 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, supaya yang terbaik jadi dalam hidup saudara, ya. Sudah hampir selesai ini 30 menit. Haleluya. Ya kan, oke. Saya akan sudahin sampai di situ dulu. Nanti saya akan sambung dengan yang berikutnya, ya saudara. Haleluya. Amin.